Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Sahabat petang, ayat hafalan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Kejadian 15 ayat 2. Dengan Kejadian 15, kita sampai pada momen penting ketika Tuhan meresmikan perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian Abraham adalah perjanjian kedua setelah perjanjian dengan Nuh. Seperti perjanjian Nuh, perjanjian Abraham juga melibatkan bangsa-bangsa lain, karena pada akhirnya perjanjian dengan Abraham adalah bagian dari perjanjian yang kekal yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Episode kehidupan Abraham ini penuh dengan ketakutan dan tawa. Abram takut, juga Sarah dan Hagar. Abram tertawa, Sarah dan Ismail juga. Pasal-pasal ini beresonansi dengan kepekaan dan kehangatan manusia. Abram sangat bersemangat tentang keselamatan orang Sodom yang jahat. Dia peduli terhadap Sarah, Hagar, dan Lot, dan dia ramah terhadap 3 orang asing. Dalam konteks itulah Abram, yang namanya menyiratkan kemuliaan dan kehormatan, akan diubah namanya menjadi Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Jadi, di sini kita melihat lebih banyak petunjuk tentang sifat universal dari apa yang Allah rencanakan untuk dilakukan melalui perjanjiannya dengan Abraham. Adapun garis besar pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, pada bagian ini kita masuk ke jantung pengalaman peribadatan Abraham. Inilah saatnya Allah membuat perjanjiannya dengan Abram, yang merupakan perjanjian kedua Allah setelah perjanjiannya dengan Nuh. Perjanjian Abraham berisi persyaratan yang sama dengan perjanjian Nuh. Seperti dalam perjanjian dengan Nuh, perjanjian Abraham dimulai dengan upacara pengorbanan yang terkait dengan janji akan seorang anak dan tanah perjanjian. Perjanjian itu ditegaskan dengan sebuah tanda. Akan tetapi, perjanjian Abraham berbeda dari perjanjian dengan Nuh dan mengandung unsur-unsur baru. Hal ini memiliki 2 upacara pengorbanan. Tandanya adalah sunat, dan Abram mendapat nama baru Abraham. Lebih jauh, narasi Alkitab menawarkan 2 perspektif yang berbeda tentang perjanjian itu. Sementara dalam perjanjian dengan Nuh, fokusnya adalah pada Allah dan pribadi Nuh ditundukkan. Perjanjian dengan Abraham mencakup perspektif Abram, dan sebagai hasilnya, perjalanan perjanjian itu terjadi dengan cara yang lebih rumit. Adapun tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari, kita diskusikan sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah ketegangan iman. Apa yang dimaksudkan dengan ketegangan iman? Iman Abraham bertumbuh dari pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-raguan. Abraham percaya pada Tuhan terlepas dari dirinya sendiri. Tawa Abraham muncul dari ejekan dan kekaguman. Doa Abraham kepada Tuhan dilakukan dari penyerahan dan tantangan-tantangan. Di dalam pelajaran minggu ini kita akan melihat bagaimana Abraham melatih akan imannya kepada Tuhan. Ia disebut sebagai bapa segala orang percaya, tetapi seringkali ia juga mengalami tantangan di dalam kehidupannya sehingga mengakibatkan pertanyaan dan keraguan-raguan terhadap Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip keramahan. Perhatian Abraham terhadap tamu asingnya berlawanan dengan sikap jahat dan ancaman orang Sodom terhadap orang asing. Kita akan mempelajari di dalam pelajaran kita pada minggu ini bagaimana Abram menyambut orang asing yang ia tidak kenal datang ke tempat tinggal mereka, dan ia menjamu akan ketiga orang asing ini. Dan pada akhirnya mereka menyatakan bahwa Abram dan Sarai akan mendapatkan anak, dan anak tersebut adalah anak perjanjian. Tetapi ketika mendengarkan akan janji ini, Sarai tertawa, seakan-akan ia tidak mempercayai akan janji tersebut bahwa ia akan memiliki anak, karena pada waktu itu ia sudah mati haid. Dengan kata lain, ia tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Tetapi tidak ada yang mustahil
bagi Tuhan. Kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana respons Abraham terhadap janji yang diberikan oleh orang asing ini kepada mereka. Dan yang ketiga adalah antusias pengantaraan. Abraham memohon bagi orang jahat di kota Sodom, berharap bahwa ada cukup banyak orang benar di dalam untuk mencegah kehancuran. Dan ini merupakan negosiasi yang dibuat Abraham dengan Tuhan. Tawar-menawar yang terjadi pada waktu itu oleh karena Lot berada di kota Sodom, dan ia tidak menginginkan Lot dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang Sodom. Oleh karena Abraham sangat mengasihi akan saudaranya ini. Bagaimanakah pelayanan kenabian Abraham mempengaruhi tanggung jawabnya terhadap Lot? Kita akan melihat di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak di mana saja kita berada untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan. Iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita mempelajari akan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh setiap hari sepanjang minggu ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.